Baik, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita akan kembali masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Baik, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu malam ini atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang Bapa. Dan saatnya kami akan masuk dalam renungan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan lawat semua umat-Mu Bapa dengan firman-Mu malam ini, dan berkati pula kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Allah malam ini. Mari kita ambil Alkitab kita semuanya dan buka Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam menjadi pokok perenungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Baik, kalau kita sudah mendapatkannya, kita membaca kedua ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan malam ini dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena pemberian Tuhan, dan oleh karena iman kita kepadanya, ternyata saudara-saudaraku, Yesus telah mati menebus kita dan mengampuni kita dari segala dosa di atas kayu salib. Maka pada diri kita masing-masing, saudara, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan itu, maka dalam diri kita masing-masing firman Tuhan berkata malam ini, matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, maka Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 berkata bahwa kita akan mengalami penghukuman atau murka dari Tuhan karena masalah duniawi ini yang kita biarkan melekat, tinggal, hidup atau kita rawat, pelihara dalam diri ini. Yang pertama dikatakan adalah percabulan. Yang kedua adalah kenajisan. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Yang keempat adalah nafsu jahat.
dan yang kelima adalah keserakahan yang dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Kelima bagian ini, saudaraku, yang adalah sesuatu yang duniawi, maka kita akan membahas kelima bagian ini, saudara. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu percabulan. Tentang percabulan pada bahasan ini adalah yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan perkataan-perkataan yang kotor atau tidak pantas atau tidak patut bagi orang-orang di dalam Tuhan. Maka semua perkataan kotor itu adalah masuk dalam kategori percabulan. Jadi saudaraku, mulut setiap orang, saudaraku, yang mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, yang tidak boleh diucapkan, itu masuk dalam percabulan. Yang kedua, percabulan itu adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, itu adalah percabulan. Biasa juga, saudaraku, dipakai kata persinahan. Jadi dosa ini, saudara, tidak memungkinkan orang masuk ke dalam kerajaan sorga, atau sebaliknya akan dimurkai oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan karena hidup dalam dosa percabulan. Yang berikut, saudaraku, yaitu kenajisan atau sama dengan haram. Di dalam Imamat Perjanjian Lama, Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45, Imamat pasal 11 ayat 44 dan 45 berkata demikian, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini, atau Tuhan maksudnya, kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengiriap dan yang merayap di atas muka bumi. Dalam ayat yang ke-44 ini dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, yang telah menguduskan kita semua ini. Maka dikatakan janganlah kita menajiskan diri kita dengan semua apa yang mengeriap dan yang merayap di bumi. Kemudian ayat yang ke-45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, dan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Kita tidak lagi hidup di dalam kenajisan itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian saudaraku, yang ketiga yang kita akan lihat dalam firman Tuhan, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu di sini, saudaraku, yang ketiga adalah keinginan untuk mencari nama. Sekali lagi, hawa nafsu di sini yaitu keinginan untuk mencari nama. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 11
ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat ini dikatakan ayat yang keempat juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh dunia. Saudaraku, dalam ayat ini kita kenal dengan nama pembangunan Menara Babel. Pembangunan Menara Babel, saudaraku, ternyata mereka bertujuan untuk apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Mencari nama, supaya mereka ini tidak terserak ke seluruh muka bumi. Mereka hidup dalam satu bahasa. Itulah sebabnya mereka mampu membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Tetapi yang menjadi persoalan, masalah yang tidak Tuhan inginkan di sini adalah mereka ingin mencari nama. Itu persoalan masalahnya, sehingga ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu ayat yang keenam, dan ia atau Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kemudian ayat yang ketujuh, baiklah kita, kata Tuhan, turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat yang ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di sini manusia mempunyai hawa nafsu untuk mencari nama, kemuliaan, kebesaran, untuk menjadi, saudaraku, satu kepujian manusia, kebanggaan manusia terhadap diri mereka. Dan perkara ini adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam mendirikan Menara Babel ini, Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Sehingga dari bahasa yang dikacaukan oleh Tuhan itu, mereka tidak seia sekata lagi, dan mereka diserahkan atau dicerai-beraikan oleh Tuhan ke seluruh muka bumi ini karena keinginan hawa nafsu yang mau mencari nama. Saudaraku, yang berikut yang kita akan lihat pada malam ini atau yang keempat, yaitu nafsu jahat. Tadi hawa nafsu, sekarang nafsu jahat. Kita membuka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudaraku, dari manakah katanya datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita manusia?
atau saudaraku di antara sesama anggota jemaat atau orang percaya. Dikatakan di sini itu adalah datangnya dari hawa nafsu kita yang apa? Saling berjuang di dalam tubuh kita ini. Lalu ayat yang kedua berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ketika apa yang diinginkan itu oleh karena dorongan saudaraku nafsu jahat, malah saudaraku kemudian melakukan, dikatakan firman Tuhan ini, lalu kamu membunuh, katanya saudara. Sampai kepada tingkat yang demikian, yang diakibatkan saudaraku oleh hawa nafsu jahat di dalam diri kita. Bukan saja bertengkar, tidak saudara yang kasih dalam Tuhan memperoleh apa yang diinginkan, tapi kemudian adalah membunuh, katanya. Lalu dikatakan selanjutnya kamu iri hati. Iri hati terhadap keberhasilan orang, kemajuan orang, pencapaian orang, karena usaha orang itu, karena pekerjaan orang itu, karena saudaraku sebuah perjuangan dan saudaraku doa, kegiatan yang begitu saudaraku sedemikian rupa sampai orang lain berhasil. Tapi apa yang terjadi? Katanya kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apa? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi, katanya sudah. Berikut, kalau sudah demikian tidak bisa berdoa. Dan dibilang kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga. Nah, ini berdoa saudara-saudara, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudaraku, kita berdoa tetapi salah berdoa. Karena salah berdoa, maka dikatakan kita tidak menerima apa-apa sebagai jawaban daripada doa kita itu. Kalimat selanjutnya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Rupanya selain karena kita salah berdoa, maka salah berdoa itu adalah karena kita, saudaraku, mau menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita, apa yang kita minta kepada Tuhan. Itu adalah cara berdoa yang salah karena hidup di dalam hawa nafsu yang jahat. Kemudian yang kelima adalah keserakahan, yang dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Yang pertama di dalam perjanjian lama yaitu kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8? Berkata demikian, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang,
sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara, firman Allah berkata bahwa celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan juga mencekau ladang demi ladang, sehingga dikatakan tidak ada tempat bagi orang lain. Ini adalah bicara tentang apa? Keserakahan, hidup serakah hanya bagi dirinya sendiri, saudara-saudara. Tidak memberi ruang tempat bagi orang untuk hidup dalam satu daerah tempat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang yang demikian akan dimurkai oleh Tuhan. Yang kedua masih dalam perjanjian lama, yaitu Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Saudaraku, celakalah orang yang mengambil laba atau mendapat untung atau mendapat upah yang tidak halal untuk kepentingan rumah tangganya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup, bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang, dan lain-lain apa yang kita kerjakan. Tapi marilah kita mengambil laba atau keuntungan yang halal, yang tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam hal soal bekerja, berkarir, dalam hal soal berdagang, berbisnis, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan katanya kita mengambil laba yang tidak halal atau yang melampaui batas-batas kewajaran. Dan firman Allah berkata apa? Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk kepentingan rumah tangganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup, kata firman Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mematikan dalam diri kita, dalam hidup kita, segala sesuatu yang dikatakan yang masuk dalam percabulan, yang masuk dalam kenajisan, yang masuk dalam hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Karena kelima, saudaraku, keinginan duniawi ini tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, apalagi melekat dengan Tuhan. Tetapi keinginan-keinginan duniawi ini adalah menjauhkan atau memisahkan kita dari Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua, dan mari saudara-saudara berusaha, yaitu apa? Mematikan segala sesuatu yang duniawi ini, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita hidup dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semua, dan kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bicara kepada kami semua malam hari ini tanpa kecuali, kepada seluruh jemaat-Mu dan juga kami hamba-Mu, yaitu supaya kami mematikan dalam diri kami segala sesuatu yang duniawi.
Karena segala sesuatu yang duniawi ini, di mana Tuhan akan memurkai dan menghukum kami dan tidak mendapat bagian atau tempat di dalam kerajaan sorga, yaitu tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang jahat, dan keserakahan. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan, kemampuan, kesanggupan dari Allah untuk mematikan semua yang duniawi ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu dan oleh firman-Mu Tuhan, yang menguasai segenap hati, hidup, pikiran, keinginan, kehendak kami, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap masalah, persoalan, pergumulan apapun yang dihadapi umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam hal apapun. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong semua umat-Mu, Tuhan membela mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi mujizat, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan memberkati atas seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu dan hatimu kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang dipulihkan dan diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.